Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara wabarakatuh. sekalian, para mahasiswa, hari ini kita akan belajar mengenai BLS atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bantuan hidup dasar. Ya. Kalau BLS itu basic life support, sama saja itu hanya istilahnya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara BLS itu kita bicara beberapa kondisi yang mungkin terjadi. Di antaranya adalah pasien kondisi yang tidak sadar karena serangan jantung misalnya, atau mungkin pasien yang tersedak, atau mungkin pasien yang trauma ya. Tapi apapun kondisinya, sebetulnya yang penting dalam BLS itu harus kita pahami bahwa sejak tahun 2015 itu ada perubahan SOP daripada BLS atau bantuan hidup dasar ya. Dimana kalau dulu kita mengenal yang namanya ABC ya, sejak tahun 2015 atas dasar beberapa penelitian bahwa pernafasan tidak mungkin ada jika jantung belum berfungsi, sehingga pada tahun 2015 itu dicetuskan oleh AHA bahwa SOP sekarang adalah yang dianjurkan adalah CAP ya. Jadi kompresi dulu ya, baru nanti airway dan breathing ya. Nah, berikutnya kalau misalnya ada defibrillasi monggo kalau di lokasi ya. Hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana penanganan BLS di TKP ya. Di TKP bisa saja misalnya kita melihat orang di depan pertokoan ya, katakanlah jam 8 itu sudah ramai-ramai, tapi orang ini seperti tertidur ya, tidak bergerak sama sekali padahal sudah jam 8 ya. Di sini kita sebagai penolong kita harus pastikan dulu kondisi korban ya. Makanya kalau di dalam TKP kita ada yang namanya DRA ya. DR itu sebelum mengikuti SOP-nya ya. Jadi kalau sekarang kita pakai CAP ya DR CAP ya. Bahkan ada dua DRC CAP itu juga ada. Apa DR-nya? D itu kita amankan dulu ya. Bahaya ya, amankan dari bahaya siapa? Pertama diri penolong kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang superhero ya, tidak melihat situasi kita langsung menolong. Kita bisa jadi korban berikutnya ya. Misalnya pasien ini nggak sadar karena ternyata keracunan gas ya, kita pastikan kita pakai APD dulu yang bisa mengamankan kita dari keracunan gas, baru kita menolong ya. Kemudian yang kedua, amankan korban ya. Misalnya kalau di tengah jalan ya kita pinggirkan. Kalau misalnya di sisi tembok yang nanti dikatakan roboh ya kita aman ya. Dan yang ketiga, pastikan aman daripada lingkungan ya. Jadi danger itu bahaya, amannya hindarkan dari bahaya baik itu orang, korban maupun lingkungan. Kemudian yang kedua, kita respon ya. Maksudnya respon apa? Kita merespon korban ya. Contohnya begini, ini orang sudah kondisi, kita tidak tahu kondisinya begitu, yang jelas sudah waktunya bangun tapi tidak bangun-bangun ya. Kita respon aja, Pak, apa Anda baik-baik saja ya. Kalau memang ini tidak ada respon, berarti ini kita asumsikan pasien ini sudah tidak sadar ya. Jadi Pak, pundaknya ya, ini perlu saya tekankan karena di beberapa referensi ada yang mengatakan pipi ya. Ini mungkin lebih baik dihindari ya, karena kalau orang tidak tahu saat kita nepuk pipi, dikhawatirkan justru kita yang membuat pasien tidak sadar atau korban tidak sadar ya. Sehingga di beberapa kesepakatan itu kita sepakati pundaknya, Pak, apa Anda baik-baik saja? Kalau ini tidak berespon, langkah berikutnya kita adalah call to unit emergency, hubungi, minta pertolongan ya. Misalnya kalau Anda sendiri, ada orang tolong hubungi ambulan ya. Di dalam standar emergency sebetulnya kita untuk komunikasi dengan unit emergency itu ada standarnya ya. Yang hubungi ya kita sendiri kalau misalnya kita bisa ya. Bisa hubungi, halo, apa ini unit emergency?
Ya, ada Yusuf bantu. Ya, ini ada satu orang korban kondisi nggak sadar berada di depan pertokoan. Ya, satu orang, dan tolong segera kirim ambulan dan alat-alat resusitasi. Ya, silakan ada konfirmasi hubungi nomor saya 10812 sekian sekian sekian. Ya. Ini sementara korban saya kasih pertolongan pertama. Ya. Sehingga sambil menunggu kita lakukan kompresi. Ya. Sambil menunggu pertolongan kita lakukan kompresi. Kompresi landmarknya, landmark itu posisi. Ini ada beberapa perkembangan, tapi sebetulnya tidak jauh beda. Ya. Dulu 2 jari di atas prosesus sifoidius. Ya. Nah, kita akan kelamaan. Ya. Sehingga sekarang disepakati pokoknya tengah-tengah garis imajiner antara kedua puting susu. Ya, kita lihat. Ya, langsung kita tarik sini, tangan, posisi tangan, ya, bukan begini tapi gini, ya. Yang nempel nanti adalah tumit tangannya, ya, bukan ininya tapi tumit tangan berada di tengah-tengah antara kedua puting susu. Ya, ini kita lakukan secara simultan dengan hentakan, ya. Jangan begini, tapi gunakan kekuatan bahu. Jangan gunakan kekuatan siku. Karena kita tidak tahu kapan pasien ini sadar. Kalau kita gunakan kekuatan siku, maka kita belum berbuat apa-apa tapi siku kita sudah sakit. Maka yang kita gunakan adalah kekuatan bahu dan punggung, ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 8 10. Nah, ini versi yang lain hitungan beda-beda, ya. Versi yang lain itu ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 10. Ya. Coba kita praktekkan, ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 10 1 2 3 4 15 1 2 3 4 20 1 2 3 4 9 1 2 3 4 30 30 kompresi 2 kali tiupan, ya. Satu kali, ini belum satu siklus. Satu siklus itu 5 kali 30 banding 2. Itu satu siklus. 5 kali 30 banding 2. Ini baru satu kali. Berarti setelah 5 siklus, kita ulangi, baru pertama, ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 40 1 2 3 14 1 2 3 4 20 1 2 3 4 25 1 2 3 4 30. Ya, perhatikan kalau, ya, ini perlu saya jelaskan kenapa di lokasi kok sudah ada ini. Sebetulnya idealnya kita langsung bisa dari mulut ke mulut karena kita di lokasi, ya. Tapi karena ini situasi pandemik, jadi makanya sementara kita pakai ini untuk keamanan kita, ya. Ini 2 kali, begitu 5 kali, ya. Kita cek nadinya dengan cara meraba nadi karotis. Caranya bagaimana? Kita cari jakun, ya, jakun, kemudian kita tarik atau kita dorong 2 cm. Ini ada tidak ada di sini. Jangan kelamaan nyari ini. Pokoknya jakun tarik 2 cm atau jakun dorong 2 cm. Ya, karena posisi nadi karotis adalah antara trakea dengan tulang leher. Ya. Kalau belum ada, ya ulangi lagi satu siklus. 5 kali 30 banding 2. Ya. Dan yang perlu dipahami, keberhasilan ini sebetulnya juga tergantung kedalaman kita memberikan kompresi. Ya. Berapa kedalamannya? 5 sampai 6 cm. Kalau kamu hanya gini, ya, maka ini tidak akan bisa memberikan respon pada jantung. Ya, harus 5 sampai 6 cm, ya.
Kemudian yang kedua, kenapa saya minta di bawah ya? Ini mungkin perlu dipahami. Karena identik pasien di lokasi kejadian ada di bawah. Yang kedua, sebetulnya saya lebih ke arah saat kita memberikan BHD itu alas harus keras. Ya, kalau kita di atas spring bed, apalagi di atas spon, maka hentakan ini tidak akan bisa maksimal. Gitu ya. Nah, sampai kapan Pak? Seandainya ini belum sadar-sadar, sampai kapan kita lakukan? Pertama, jika nadi sudah muncul, ya. Kedua, jika penolong unit emergensi sudah datang. Ketiga, jika penolong pertama kita sudah tidak mampu lagi, boleh kita hentikan. Atau keempat, memang klien secara klinis sudah meninggal, ya, ini boleh kita hentikan. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah saat kita lakukan kompresi, nadi sudah muncul, ya, maka berikutnya apa setelah kompresi? Apa langkah berikutnya tadi? Airway. Kita pastikan airway, jalan nafasnya. Dengan cara apa? Ya, karena ini pasien tanpa trauma, kita bisa lakukan head tilt, chin lift. Ya, head tilt, chin lift. Ini diangkat ke atas, bukan didorong ya. Diangkat ke atas. Ya. Kalau ini ada trauma tulang belakang bagian servikal, ya tanda-tandanya apa? Ada jejas di kepala, ya, atau mungkin di saraf clavicular ke atas. Ini kalau ada jejas kita harus curiga pasien trauma tulang belakang bagian leher. Maka kita tidak boleh melakukan head tilt, chin lift. Tapi yang boleh kita lakukan adalah hanya jauh thrust. Bagaimana jauh thrust? Ya, kita mengangkat sendi rahang atas, kita dorong ke atas. Ya, kita dorong ke atas. Jadi kita tidak menggerakkan tulang leher. Karena pasien ini kita curigai mengalami trauma servikal. Maka yang kita lakukan adalah kita hanya mendorong rahang ini ke atas tanpa menggerakkan leher. Ini jika pasien kita curigai mengalami trauma tulang belakang atau spinal cord bagian servikal. Ya. Nah, tapi kalau ini tidak ada indikasi trauma tulang belakang, kita bisa lakukan tadi dengan cara head tilt, ya, chin lift, ya. Dengan cara berikutnya adalah untuk memastikan ini ada sumbatan atau tidak, ya. Misalnya, ya, kita bisa lakukan untuk memastikan jalan napasnya dengan LLF. Apa LLF? Loop pergerakan dada. Yang kedua, listen, dengarkan suara nafas. Dan yang keempat, feel, rasakan hembusan nafas. Ya, LLF, look, listen, and feel. Ini dalam satu kali, ya. Begitu kita head tilt, chin lift, langsung, oh, tidak ada nafas, ya. Padahal nadi ada. Maka langkah berikutnya di dalam BHD kita lakukan yang namanya rescue breathing, ya, dimana kita berikan tiupan, ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 30. Kita cek lagi, ya, nafasnya. Kalau misalnya nafas sudah ada, maka nadi otomatis ada, ya. Sehingga setelah itu, kalau seandainya pasien ini sudah sadar, dan dalam artian nadi sudah ada, nafasnya sudah kembali normal, ya, dari LLF kita lihat ada pergerakan jantung sudah,
maka langkah berikutnya kita lakukan yang namanya recovery posisi. Ya. Bagaimana recovery posisi? Coba dibuka dulu. Ya. Kita arahkan, ya. Kita tekuk lututnya pasien. Ya. Kita taruh ke sini, kemudian kita tarik. Nah, ini posisi recovery posisi. Namanya recovery posisi. Apa recovery posisi? Posisi pemulihan. Ya, karena pasien belum sadar, tapi nafas sudah ada, jantung sudah berfungsi. Nadi kalau sudah kita temukan, nafas sudah spontan, tapi pasien belum sadar kalau belum datang penolong, ya, atau unit emergency, ya. Oke, ini kalau kita melakukan basic life support atau bantuan hidup dasar pada korban yang kita temukan tidak sadar. Jadi intinya apa? Intinya kalau kita melakukan BLS yang mempengaruhi keberhasilan, pertama adalah lakukan di alas yang keras, rata. Yang kedua, pastikan kedalaman daripada hentakan atau kompresi. Ya, ini satu hal yang selama ini mungkin sering kita lewatkan. Pokoknya kita lakukan denyutan, padahal tenaga kita sudah maksimal. Ya, tetap nggak maksimal hasilnya jika alasnya tidak keras sehingga tidak bisa menghasilkan kedalaman untuk orang dewasa tadi 5-6 cm. Ya. Nah. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, ya. Sebetulnya kalau kita bicara tadi saya katakan di awal, bantuan hidup dasar BLS itu kita lihat penyebabnya. Ya. Kalau misalnya penyebabnya ada kasus, mungkin kasus lain ya. Saat Anda jalan-jalan ya di mall, tiba-tiba Anda melihat orang itu memegangi leher. Ya. Memegangi leher, tersedak sampai menimbulkan sumbatan parsial. Maka sebetulnya itu indikasinya juga BLS. Tetapi permasalahannya kan jalan nafasnya kan tersumbat. Jadi harus kita keluarkan dulu yang menyumbat. Ya. Kalau pasien sudah nggak sadar seperti ini, ya kita lakukan ya cross. Nah ini ya cross finger. Nah. Kemudian kalau ada, kita lakukan jari kita kasih, kita ambil. Ini namanya finger swab. Ini kalau nggak sadar. Kalau masih sadar, ya, ini bisa berdiri nggak? Bisa berdiri nggak? Harus berdirikan ya. Ini kalau seandainya sadar, ya, posisi masih megangi leher, ya, maka langkah kita, karena ini masih berdiri, ini baru megangi leher, ya, misalnya megangi leher, maka langkah kita adalah kita regangkan kakinya, ya. Ini penting. Kenapa ini penting? Karena kalau kita begini ngerangkul pasien jatuh, kita ikut jatuh. Tapi kalau ini pasiennya kondisinya jatuh, kalau kita masukkan yang kita untuk mudah-mudah, ini kita tidak akan ikut jatuh. Kemudian berikutnya kita gelangkan tangan kita pada diafragma, ya. Perhatikan posisi tangan saya, ya. Yang nempel adalah bagian ini. Kemudian kita hentakan. Tuh. 3-5, kalau ini mas sumbatan ini akan keluar, insya Allah. Ya. Kalau enggak, ya berarti kita, kalau posisi pasien nggak sadar, gitu, berarti pasien kan wis gak berdaya ya. Ya kita tidurkan aja dengan posisi kita ini, kita aman. Kita tidurkan. Ya. Ini kita bisa lakukan beberapa hal. Yang pertama, ya. Kita bisa lakukan chest
thrust. Ya. Chest thrust itu berarti hentakan pada dada. Yang kedua kita bisa lakukan abdominal thrust. Ya, itu secara umum. Jadi mulai tadi kita keluarkan, kita abdominal, kita chest thrust itu namanya Heimlich maneuver. Ya, jadi manuver untuk Heimlich dalam rangka untuk mengeluarkan sumbatan pada jalan nafas. Ya, bagaimana chest thrust maupun abdominal thrust ya? Karena posisi kita melakukan hentakan dan tangan saya itu adalah dominan kekuatan pada tangan kanan, maka saya berusaha menggunakan posisi seperti ini. Ya. Jadi kita pakai tumit tangan, kemudian kita kasih hentakan pada dadanya, ya, proses sikoidius dengan cara dihentak. Ini kalau misalnya sumbatan memang parsial dia akan keluar. Kalau abdominal, ya perutnya, ya yang dikasih hentakan. Ya, tujuannya apa? Ngasih hentakan agar udara keluar mendadak. Jadi mengeluarkan ya tadi yang ada sumbatan. Nah setelah ini keluar, berikutnya kembali kita lakukan pembersihan pada jalan nafasnya tadi, cross, ya, Finger, kemudian Finger swag. Ya. Ini apa indikasinya? Kita lakukan pembersihan ini jika dari RLF-nya kita tidak ada indikasi, tidak ada tanda-tanda kalau jalan nafasnya spontan. Oke, itu salah satu contoh situasi nanti mungkin akan kita temukan, ya. Jadi ada pasien yang mengalami sumbatan nafas oleh benda asing. Ya, tapi kalau BLS murni ya tadi, ya, yang pertama kita hindarkan dari bahaya siapa, penolong, korban, dan kita amankan lingkungan. Kemudian berikutnya kita respon. Kalau tidak ada respon, langsung kita lakukan kompresi. Ya, 30/2, 30/2, 5 kali. Kemudian kita cek nadi karotis. Nadi karotis belum ada, ya kita ulangi lagi satu siklus 5 kali 30/2. Belum ada lagi, ya ulangi lagi. Belum ada lagi dicek, ya ulangi lagi sampai tadi 4 kemungkinan tadi. Pasien sadar, penolong yang lain yang sudah datang, ya, penolong pertama sudah kecapean dan memang sudah meninggal secara klinis. Ya. Kalau seandainya sudah muncul tadi, ya kita cek fungsi nafasnya, ya. Kalau fungsi nafasnya tidak ada, nadinya sudah teraba, berarti langkah berikutnya adalah rescue breathing. Ya. Rescue breathing. Kalau rescue breathing sudah kembali nafasnya normal, nadi normal, nadi kita temukan, fungsi nafas normal, maka langkah berikutnya kita lakukan recovery posisi. Posisi recovery yang tujuannya adalah kalau begini maka lidah akan jatuh ke belakang. Kita tidak siap orofaringeal, kita di lokasi. Ya. Yang ada adalah ini sudah bernafas spontan, nadi sudah muncul, tapi nggak sadar piye carane biar nafasnya tidak tersumbat. Maka kita lakukan recovery posisi. Ya. Tapi kalau belum kembali ya kita ulangi terus sampai sadar, sampai penolong datang, sampai kita nggak kuat lagi atau pasien sudah meninggal, bisa kita hentikan. Ya. Itu sebetulnya keajaiban tangan kita kalau kita dibekali dengan kemampuan yang cukup dalam menolong orang, insya Allah kita akan bisa membantu orang ini. Orang hanya tersedak bisa mati 3-8 menit nggak dapat oksigen, maka otak mati permanen. Maka di situ saat Anda ada, maka Anda jangan segan-segan untuk menolong. Apalagi nanti kalau Anda sudah dibekali, sudah mau lulus atau sudah lulus, misalnya kita akan membekali dengan pelatihan BTCLS. Maka Anda di situ punya kewenangan.
Ada pasien tersedak, ada pasien biasa sadar, ada orang bingung. Kenapa? Orang ini nggak bangun-bangun ya. Coba aja direspon, Pak. Jangan langsung dikasih kompresi, jangan ke kompresi, ke direspon dulu. Kenapa kok saya di? Nah ini ya, jadi harus direspon dulu. Kalau sudah tidak ada respon, pastikan saudara jangan langsung menolong. Kalau saudara sendiri, pasien sendiri, saudara sendiri, begitu saudara bilang, Pak, bangun Pak, nggak ada respon, jangan langsung ditolong. Pastikan saudara memberitahu orang sekitar. Ini ada orang, saya coba bangunkan nggak sadar. Coba kamu cari bantuan, saya tak memberikan pertolongan pertama. Kalau memang ini langsung saudara tolong, saudara tanpa minta konfirmasi bantuan, maka dikhawatirkan akan terjadi kecurigaan yang merugikan kita justru. Nah, jadi call for unit emergency itu penting. Ya, kalau memang kita sendiri ya kita lakukan, kalau memang kita ada orang lain kita minta tolong. Ya, ini tadi BLS yang bisa saya sampaikan dengan satu penolong. Kalau dua penolong nanti ada lagi tekniknya, ya, pembagian tugas saja. Ada yang bagian kompresi, ada yang bagian mempertahankan posisi ini sambil memberikan 2 kali tiupan, termasuk cek. Ya, kompresi capek gantian, hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 25, 1, 2, 3 ganti 20, langsung ganti plug sini posisi di sini. Atau pendataan biasanya pada posisi hitungan 10 kedua, 1, 2, 3, 4, 15, 1, 2, 3 ganti 20, 1, 2, 3 berarti ganti itu berarti ini sedang mengganti, ini berarti langsung peka ini di sini, ya. Begitu ini selesai langsung ngecek sini, dia posisi di, ya, itu lebih aman. Jadi gak pendadaan, sehingga ben siap, ya. Jadi salah satu hitungan pada 10 kedua kasih ganti dengan rubah dengan bahasa ganti 19-20, ganti 4-20 misalnya ya. 1, 2, 3 ganti 4-20, 1, 2, 3, 4, 25, 1, 2, 3, 4, 30. Langsung habis kompresi dia meriksa yang sini tadi, begitu mendengar kata ganti, jadi dia harus posisi geser di sini. Itu aja bedanya. Perbedaannya sama, ya. Perbedaannya sama. Kenapa kata sama? Dulu beda. Dulu itu kalau satu penolong 30 banding 2, kalau 2 penolong 15 banding 1, 15 kompresi 1 kali tiupan. Sekarang 1 maupun 2 penolong perbandingannya adalah 30 banding 2. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai BLS tentunya tergantung situasinya, ya. Nanti di akhir pembelajaran saya yakin saudara akan dapat pelatihan ini secara formal, karena salah satu hal yang kita titipkan kepada lulusan kita adalah lulusan kita harus terbekali dengan kemampuan BPJS, ya, biar nanti siap kerja dimanapun mereka itu ditugaskan, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.